Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada saya. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Rongo, beling-beling. Goblok kamu. Teman-teman semuanya ya, kita tahu teman-teman semuanya di 2024 Pak Prabowo ini menyalonkan diri sebagai presiden dan terpilih lah Pak Prabowo ini ya. Dulu calonnya itu siapa ya? Kita tahu lah, Anies Baswedan ya, terus satu lagi Ganjar ya. Dan di sini teman-teman semuanya Pak Prabowo melayangkan sebuah singgungan atau sindiran ini. Ini kepada siapa nih ya? Kepada saya tidak tahu ini sindiran ini, singgungan ini. Tapi yang jelas Pak Prabowo di sini menyindir kepada warga Yaman ya, pergi saja ke sana Yaman. Nah, ini menuai banyak kontroversi terkait hal ini ya, terkait pernyataan dan statement Pak Prabowo ini ya. Memang dulu ya, waktu kita lihat track record-nya teman-teman, bagaimana ketika melihat Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan ini diusung di Jakarta sebagai gubernur Jakarta, itu diusung oleh Pak Prabowo ya, Partai Gerindra ya. Tetapi ya Pak Anies ini menyalonkan dan melawan Pak Prabowo, menyalonkan diri sebagai presiden dan melawan Pak Prabowo. Coba teman-teman semuanya kita simak dulu untuk videonya ya, bagaimana Pak Prabowo ini melayangkan sebuah singgungan terkait penyampaiannya dan statementnya ini kepada siapa. Silahkan. Teman-teman tahu tidak, ketika Bapak Prabowo Subianto menyebutkan Yaman dalam sebuah pidato yang diinterpretasi bahwa itu merupakan sebuah sindiran keras karena yang berbicara adalah Bapak Prabowo Subianto. Kita mengingat ketika di acara pemilu kemarin, Pilpres, bagaimana sikap Bapak Anies Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan kalau kita mengingat-ingat track recordnya, Bapak Anies Baswedan ini dulu sempat diberi dukungan oleh Bapak Prabowo Subianto ketika mencalonkan diri, atau dicalonkanlah Bapak Anies Baswedan, entah mencalonkan diri atau entah dicalonkan, itu tidak penting. Tapi intinya ketika Bapak Anies Baswedan menghadapi Pilgub di DKI Jakarta, dukungan dari Bapak Prabowo ini tidak main-main teman-teman ya. Sampai kemudian Bapak Prabowo sempat merasa dikhianati dalam sebuah podcast, dalam pengakuan beliau gitu. Nah, ketika Pak Prabowo menjadi presiden, menyebutkan asal daerah Bapak Anies Baswedan. Baswedan itu kan satu klan di Yaman ya. Yang mungkin apakah ada kaitan di sana? Kita bertanya-tanya di sini teman-teman ya. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Coba kita lihat beberapa hal menarik. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana?
Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah, kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh, iya kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya kesini untuk menghargai pekerjaan kalian. Saya terus terang nggak tahu gini, tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. 2 kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Ya politik. Anies tuh lagi lucu-lucunya. Katanya dia lagi bikin partai Gerakan Rakyat ya, begitu, Tapi dia bicara begini ya, katanya sawit itu bukan hutan, itu bukan pohon hutan. Iya, memang. Tapi kau lupa, itu sumber penghasilan jutaan rakyat. Saya mau tanya pribadi Mas Anies, berapa banyak jumlah petani sawit? Berapa banyak orang yang cari untung dari jualan minyak goreng di toko-toko kelontong 1.000-2.000? Dan berapa banyak dari kalian yang mengkonsumsi minyak goreng? Saya mau tanya, dari sawit berapa banyak? Mas Anies juga konsumsi kan? Perut maju begitu. Memang kita harus jaga hutan kita, tapi kita juga harus jaga sawit kita. Beda hutan, beda sawit. Kau nggak pernah bicara itu, atau kau pura-pura nggak tahu bahwa pemerintah hari ini Prabowo Gibran sudah mengamankan jutaan hektar sawit ilegal dan dikembalikan kepada rakyat. Kau nggak bicara itu di Rakernas kau itu, yang katanya mau buat partai. Memang kalau main-main lidah kata itu gampang, Mas Anies, ya. Tapi kau harus fair, ya. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dulu Mas Anies pernah mengatakan, saya nggak akan pernah berhadapan dengan Pak Prabowo gitu, karena mendukung di DKI gitu.
Nah ini masih berlaku nggak sekarang? Pada waktu itu tahun 2019 akan ada Pilpres. Saya menjadi gubernur tahun 2017. Bahwa saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak akan ikut terlibat di dalam Pilpres 2019 kemarin, dan kemudian saya ya akan menuntaskan sampai selesai Jakarta. Nah, memang ketika saya menyebutkan itu saya tidak akan terlibat dalam Pilpres, itu kan Pilpres 2019. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun dan saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik, itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok, saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Kok nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar ke laut. Itu keliru. Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya? Saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen, dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden.
Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anu mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Abah Anies berjanji tidak akan ada lagi korupsi jika 2029 terpilih menjadi presiden. Kemarin katanya perubahan, sekarang kok korupsi, ganti lagi. Karena mungkin perubahan nggak ada peminatnya kali ya, sepi peminatnya. Jadi sekarang ganti lagi, memberantas korupsi. Nanti besok-besok ganti lagi. Aduh, orang kok. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen, dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Anda berbohong. Ini apa? Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Mas Anies. Oke ya, itu dia beberapa hal menarik yang teman-teman bisa sama-sama saksikan dari track record Bapak Anies Baswedan pada saat beliau mencalonkan diri atau mengikuti kontestasi perpolitikan di daerah Jakarta, menjadi gubernur, dan kemudian sampai ke Pilpres, bahkan sampai berhadapan dengan Bapak Prabowo Subianto. Artinya, track record Bapak Anies Baswedan menjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat Bapak Anies sendiri kocar-kacir. Kenapa? Ya karena ada ungkapan-ungkapan Bapak Anies Baswedan yang tidak relevan dengan Bapak Anies Baswedan di masa depan. Sehingga dianggaplah Anies Baswedan ini tidak konsisten. Dan masih banyak lagi sebetulnya pemberitaan-pemberitaan tentang Bapak Anies Baswedan. Tapi kan kita tidak perlu untuk menampilkan semuanya dari apa yang saya tayangkan. Saya ingin bertanya, dan cukup ini mungkin bisa diinterpretasi dengan pertanyaan. Apakah Bapak Prabowo Subianto ketika menyindir Yaman itu ada Anies di sana? Tapi saya kira tidaklah, karena kalau urusannya urusan pribadi, kayaknya Bapak Prabowo Subianto tidak sejauh itu. Tapi mungkin ada hal lain. Contoh ketika kita melihat ajaran-ajaran dari oknum-oknum